Halo para pemerhati utama, video ini akan menghemat waktu kalian dan juga bernilai setara dengan 40-60 jam video-video edukasi lainnya. Karena video ini adalah video rangkuman progres plus dan minus dari video-video yang saya buat. Saya baru memulai YouTube sekitar seminggu yang lalu, baru 2 video dan ini video ketiga. Sehingga apa yang ada di sini di video ini, apa yang akan saya sampaikan di video ini nilainya sangat-sangat bernilai karena ini adalah sebuah kesimpulan mingguan dari apa yang saya pelajari berjam-jam. Hampir sehari itu saya minimal 3 jam sampai dengan 6 jam mempelajari berbagai macam teknik, cara, mindset mengenai YouTube dan juga mempraktekannya dalam membuat video. Dan itu juga saya upload juga di TikTok dan juga untuk pengembangan sosial media saya. Tapi kalau kalian ingin menyimpan waktu lebih banyak lagi, ada caranya. Saya buka aja langsung di depan. Kalian bisa pakai extension, bisa di Chrome maupun di Edge, namanya Sider.ai, SIDER.ai, yaitu adalah extension ChatGPT untuk merangkum apa yang kita cari, apa yang kita lihat di website di sebuah tab browser, dan itu termasuk YouTube ya. Karena ini adalah video pertama dalam series Jejak Digital, maka saya perkenalkan diri dari dulu. Saya Bima Hanunggara, tidak ada track record yang berarti bisa disampaikan di sini, atau lebih tepatnya poinnya bukan itu. Di sini saya ingin membangun personal brand saya di YouTube dan juga untuk menjaga akuntabilitas dan juga relatabilitas terhadap ya teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang juga baru mau memulai sesuatu, entah itu dalam dunia sosial media, YouTube, TikTok, jualan atau apapun lah yang baru memulai. Tapi karena saya seorang pemula dalam dunia konten kreator YouTube, bukan berarti apa yang saya sampaikan di sini tidak akan ada nilainya. Karena sebagai seorang praktisi pada saat ini 2025, itu apa yang akan saya lakukan seharusnya jauh lebih realistis daripada apa yang dikatakan oleh para YouTube konten kreator yang sudah jutaan follower, jutaan subscriber, dan juga sudah di YouTube 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sudah 13 tahun di YouTube. Sedangkan saya sebagai seorang yang benar-benar mulai di Januari 2025 akan lebih relatable mengenai apa yang kita jalani sebagai seorang konten kreator YouTube, ekspektasinya dan juga apa yang diperlukan. Yang pertama adalah apa yang saya lakukan minggu pertama saya sebagai konten kreator YouTube. Yang kedua, apa yang saya pelajari dari itu. Yang ketiga, hasil analisisnya, baik buruknya. Yang keempat adalah rencana improvement ke depannya. Di seri Jejak Digital YouTube episode 1 ini, saya akan bahas dulu mengenai apa yang saya lakukan di minggu pertama kemarin. Saya upload 2 video. Satu video ini mengenai bagaimana kita harus memulai YouTube, koneksinya dengan keberadaan AI, dan yang kedua adalah mengenai konten viral, yaitu kebakaran insiden di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Mengenai 2 video ini ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Yang pertama adalah saya baru belajar. Di situ juga saya sambil membuat video itu belajar mengenai struktur dan juga video editing. Yang saya temukan adalah pertama ya hasil ya dari analisis itu, berapa view, berapa engagement dan sebagainya. Untuk video pertama itu kan di situ masih ada hubungannya dengan YouTube. View-nya termasuk tinggi untuk video pertama di sebuah channel yang fresh dengan email yang fresh, itu view-nya langsung 300-an dalam 4 hari. Sedangkan di video kedua yang ada hubungannya dengan berita, itu view-nya berhenti di 8 view. Saya nggak tahu ya, nanti teman-teman memulai semoga langsung bisa ribuan view atau minimal seperti video saya pertama dan berkelanjutan di video kedua. Yaitu yang saya pelajari pertama adalah video yang ada hubungannya dengan YouTube itu akan lebih dipush oleh YouTube untuk ditampilkan. Jadi reach atau jangkauannya itu mencapai 7.000. Di sini setelah saya cari tahu ada alasannya, karena seperti halnya TikTok yang banyak sekali video tentang TikTok affiliate, YouTube pun akan lebih mempush video yang ada hubungannya dengan YouTube, terlepas itu kontennya apapun, misalnya cara mencari uang di YouTube, algoritma YouTube, atau cara edit video YouTube, atau minimal kalau itu bukan tentang itu, di deskripsi dan di titel salah satunya harus ada kata-kata YouTube. View-nya lebih tinggi daripada tidak melakukan itu. Lalu yang di poin kedua adalah pelajaran yang saya dapatkan dari
video kedua. Secara kualitas editing tidak jauh berbeda ya, karena bedanya hanya 3 hari. Dalam video itu konten struktur sama, tapi perbedaan view-nya sangat-sangat jauh ya. Bumi dan Langit yang di pertama 300, yang di kedua hanya 8 view. Yaitu karena saya menyenggol yang termasuk niche-nya news atau berita, karena itu kan berita mengenai kebakaran. Kita, atau lebih tepatnya saya, awalnya berpikir kita harus riding the trend ya, jadi ada trennya apa kita masuk di situ. Tetapi ternyata prakteknya nggak begitu. Prakteknya adalah kita itu sebagai YouTube pemula atau channel baru, channel yang kecil, kalau kita terjun di dunia viral yang di cover oleh berita, itu kita nggak akan dapat tempat untuk ditayangkan. Kenapa? Ada yang namanya otoritas di YouTube itu. Ini di luar algoritma ya. Jadi sesuatu yang itu tentang berita up to date itu yang akan lebih diutamakan adalah channel-channel yang punya otoritas. Maksudnya apa? Di sini misalnya kalau di Indonesia ada Sindo News, Tribun News, iNews, CNN Indonesia pun, Metro, itu kan semuanya channel-channel TV itu sudah punya channel di YouTube juga kan. Mereka akan lebih diutamakan untuk ditampilkan, dan mereka secara nama lebih kredibel, yang equal dengan otoritas mereka di dalam niche berita. Lalu pelajaran kedua yang saya dapat dari 2 video pertama saya adalah di situ saya pakai 2 rasio yang berbeda antara A-roll dan B-roll. Karena saya ini adalah ingin membangun sebuah personal branding ya. Jadi saya harus menampilkan muka saya seperti ini, real, dan juga menggunakan nama saya di channel itu dalam tujuan personal branding. Nah, kalau niche kita personal branding, terlepas bagaimanapun arahnya, itu komposisi A-roll dan B-rollnya itu ternyata harus lebih banyak A-roll. A-roll itu apa? A-roll itu seperti ini ya, muka dan suara saya rekaman langsung dari kamera, itu adalah A-roll. B-roll itu adalah footage. Seperti kalau saya sedang ngomong mengenai AI, saya akan keluarkan gambar AI. Saya ngomong tentang YouTube, saya akan gambarkan YouTube. Saya ngomong tentang kebakaran, saya akan tunjukkan video mengenai kebakaran itu namanya B-roll. Sedangkan sekali lagi muka dan suara asli ini adalah A-roll. Komposisinya saya coba di 2 hal yang berbeda. Di video pertama itu komposisinya ada 80% A-roll seperti ini, roll A atau minim edit. Sedangkan di video kedua, karena saya mencoba membuat konten yang semi berita tren, otomatis mau nggak mau saya memasukkan lebih banyak footage. Saya tunjukkan video rekaman kebakaran, berita, gambar, sebagainya. Itu jadinya perbandingannya sekitar 50-50. Dan dari analitik yang dihasilkan ternyata jauh lebih baik bahwa A-roll seperti ini itu 80% lebih banyak daripada kita menampilkan gambar. Misalnya kayak ini, saya bilang saya tuh mau mengajari ini saya video ini kemungkinan akan 95% A-roll, atau saya ngomong face to face langsung ke kalian ya, para pemeran utama. Lalu pelajaran yang ketiga adalah kita nggak perlu overthinking dan over edit. Ini masih ada hubungannya dengan poin kedua tadi, bahwa kita harus 80% A-roll, maka edit itu nggak perlu banyak-banyak. Kita nggak perlu capek-capek cari banyak materi tambahan untuk menjadi slide, tapi utamakan minimal ada transisi atau efek. Nah, kalau saya pribadi, saya pakai transisi dan efeknya video editor sebagai pemula. Saya pakai CapCut. Saya tahu, walaupun saya pemula, bahwa AE atau After Effects lebih bagus, dan juga ada yang bilang DaVinci lebih bagus, tapi sebagai pemula itu learning ceilingnya atau waktu belajarnya nanti akan jadi lebih lama. Sedangkan kalau pakai CapCut, kalau bisa diusahakan pakai yang pro. Ini bukan promo ya, saya sebagai yang mengalami sendiri, yang pro itu lebih membantu, lebih enak lah belajarnya. Jadi benar-benar kayak kalau kalian belajar berenang itu belajarnya nggak langsungnya di kedalaman 2 meter, tapi belajarnya di kedalaman setinggi dada lah. Jadi kita masih lebih enak. Toh nantinya kan saya pribadi pengen ada tiap video ada improvement. Poinnya yang ketiga tadi saya ulangi, poinnya adalah nggak usah terlalu banyak edit, cukup transisi setiap habis ada poin, dan juga efek, terutama di opening dan closing.
Lalu poin yang keempat, ini juga penting ya, ini mengenai isi atau konten kita itu nantinya tentang apa. Ini tak hubungkan dengan poin pertama adalah penggunaan AI. Itu penting, tapi ada porsinya. Awalnya saya pikir ini bisa tak serahkan semuanya ke AI dengan prompt. Saya minta I want you to act as a expert YouTube content creator bla bla bla. Saya coba pakai AI ChatGPT maupun Gemini, dua-duanya saya pakai, tetapi pada akhirnya kita nggak bisa memperlakukan AI itu sebagai atasan kita maupun bawahan kita untuk membantu. Pada level sebagai pemula seperti ini, yang paling penting kita adalah kritis dan logis. Jadi kita menggiring cara pikir si AI ini untuk membuatkan kita konten yang baik. Kalau dia mengatakan saya ingin ide konten A B C D E F G gitu kan, dia kasih 7. Minimal yang paling simpel adalah ulangi itu 3 kali. Saya ingin 7 yang lainnya karena saya ingin ada perbaikan begini-begini. Contohnya lagi, saya ingin 7 lainnya lagi yang tolong tone-nya agak skeptikal atau realism seperti itu. Jadi perlakukan AI sebagai benar-benar seperti namanya, chat GPT, sebagai teman brainstorming, sebagai teman kalian untuk berdiskusi ini kontenku sebaiknya gimana, bukan salah satu lebih powerful dari satunya. Nah, lalu yang kedua mengenai cara penyampaian komunikasi. Kita untuk menjaga supaya viewer atau audiens kita ini tetap bertahan di video saya, seperti yang saya lakukan dari awal video ini, saya coba lakukan walaupun ini full improvement, hampir tanpa skrip, tapi panutan saya cuma satu, kita harus pakai sistem konteks dan counter. Apa maksudnya di sini? Yaitu open loop. Apa maksudnya di sini? Kalian juga masih gak mudeng, ini nanti akan saya bahas di video yang lebih panjang, mungkin saya jadikan konten di kedepannya, tapi pada ininya gini, gunakan sebisa mungkin kalimat penghubung itu adalah 1 but atau tapi, 2 therefore atau karena. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian ulang lagi video ini. Saya hampir selalu menggunakan kata tapi, yaitu sebuah counter dan juga karena yang merupakan konteks. Jadi kan itu seperti semi membantah, tapi itu adalah mengcounter statement kita sebelumnya. Saya ngomong A B C D E F, tapi otomatis orang ada indikasi ingin lebih tahu apa setelah tapi atau apa setelah karena. Jadi itu tadi poin 4.2, gunakan open loop, konteks, counter, atau simpelnya untuk yang baru memulai juga gunakan sebisa mungkin banyak kata tapi dan juga karena. Banyak di sini tetap harus dilimit ya, karena nanti kalau kalian mau cek di channel saya, video kedua saya itu di tengah body penyampaiannya itu terlalu banyak kata tapi. Jadi porsinya yang pas-pas aja. Kita akan temukan itu kalau kita lebih banyak membuat video. Karena tadi saya udah sampaikan ya apa yang saya pelajari dari upload minggu pertama saya, sekarang akan saya sampaikan juga apa sih yang mau saya improve untuk minggu kedua besok. Improvement pertama yang mau saya lakukan di minggu kedua saya, yaitu nanti akan video konten ketiga dan keempat, atau secara channel menjadi video keempat dan kelima, karena saya pakai video vlog rekaman ini sebagai video ketiga ya. Itu saya akan memperbaiki pendekatan atau mindset saya mengenai YouTube. Awalnya saya jujur aja itu pingin lebih ke passion, apa yang saya suka itu yang saya sampaikan, dan juga ingin mengcover trend. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seminggu ini saya praktek analisis YouTube Studio, dan juga dari saya yang tiap hari tetap masih belajar mencari tahu sekitar 2-5 jam, saya putuskan untuk minggu kedua nanti saya akan membuat video yang lebih bernilai atau memiliki nilai jual, atau yang memang mau ditonton oleh orang-orang. Jadi yang mau ditonton oleh kalian para pemeran utama ini video seperti apa sih, itu yang mau saya utamakan dulu. Jadi itu berkenaan dengan improvement pada pemilihan topik dan titel. Improvement kedua yang ingin saya lakukan adalah saya ingin memperpanjang durasi video. Seperti yang teman-teman bisa lihat di channel saya, di video pertama dan kedua itu durasinya yang satu hanya 5,5 menit dan yang kedua hanya tidak sampai 4 menit. Ini kemungkinan besar akan berefek
kepada algoritma YouTube, karena saya pelajari semakin panjang video semakin baik, itu katanya ya dari yang saya pelajari. Cuman kita yang bisa kita lakukan sebagai YouTuber pemula adalah mencoba semuanya. Kemarin saya sudah punya data untuk video 5 menit ke bawah seperti apa hasilnya, maka di minggu ke depan minimal setiap video saya adalah 10 menit, dan kemungkinan ini akan sudah dimulai di video vlog ini sudah pasti di atas 10 menit ya. Nah, dari apa yang saya pelajari dari video-video yang saya konsumsi mengenai bagaimana kita mengalahkan atau bertarung atau lebih tepatnya berteman dengan algoritma YouTube, itu kita harus mempunyai logika yang sama dengan YouTube. Di YouTube itu hanya ada dua hal yang dia pedulikan. Satu, short untuk bersaing dengan TikTok, otomatis dia akan peduli dengan video kita yang 3 menit ke bawah. Lalu yang kedua adalah dia juga ingin bersaing dengan entertainment provider. Maksudnya apa di sini? TV serial, drama dan sebagainya. Itu durasinya minimal adalah 24 menit. Jadi memang secara logika, kalau memang orientasi YouTube adalah ingin bersaing audiens, memperebutkan audiens dengan TikTok ataupun dengan entertainment platform seperti Netflix, maka video kita pilihannya hanya dua, antara kita bikin short atau kita bikin video yang panjang. Tapi untuk minggu kedua, karena kita harus melakukan sesuatu itu step by step, terutama dalam uji coba. Minggu pertama adalah uji coba dengan membuat video sedekat mungkin dengan short, maka di minggu kedua saya akan membuat umumnya dulu. Umumnya video-video itu antara 11 menit sampai dengan 17 menit. Lalu yang di poin ketiga apa? Ini mengenai alokasi waktu dalam video editing. Kemarin saya itu menghabiskan waktu 60% untuk mencari footage atau b-roll. Di minggu kedua yang akan saya lakukan improvementnya adalah mengurangi jumlah b-roll dan memperbanyak, paling nggak menambah waktu 1 jam lah untuk penyesuaian musik dan juga transisi maupun skin effect. Kenapa? Karena yang saya lihat pada video saya sendiri, kadang transisinya itu terasa tidak smooth atau out of context. Jadi kayak saya pakai transisi flip-flip, padahal ya harusnya nggak begitu, wong ini b-roll ke b-roll. Atau musiknya itu sebisa mungkin pada saat terjadi penggantian skin atau topik atau kalimat itu pada saat terjadi beat, itu yang susah dan itu butuh waktu. Mungkin ke depan per video saya alokasikan 2 atau 3 jam demi memperbaiki musik. Efeknya apa? Kita lihat nanti. Jadi itu dulu untuk di episode 1 dari seri Jejak Digital YouTube Bima Hanunggara. Kalau teman-teman yang sebagai sesama YouTube pemula, baru memulai juga, atau ada kaitannya dengan affiliate marketing, TikTok, atau personal branding di sosial media, bisa nanti like dan subscribe dan juga komen pendapat kalian gimana. Pasti kalian itu punya pendapat lah yang bisa jadi, sekali lagi bukan bisa jadi, pasti juga ada manfaatnya buat saya maupun untuk yang teman-teman yang lainnya juga baca komen. Saya kembalikan ke teman-teman kalian. Sebagai pemeran utama kan kadang-kadang lihat video habis itu lihat komen, entah kenapa ya, ini saya bukan orang psikologi, tapi komen kalian itu akan berguna buat orang lain dan juga kepuasan kalian sendiri. Jadi itu, stay tune, subscribe untuk yang mau lihat nanti di episode kedua minggu depan, atau silahkan mampir ke channel saya untuk lihat video saya yang selain vlog ini seperti apa progresnya dari video 1, video 2 dan sebagainya, daripada kalian melihat YouTuber besar lalu pilih video dia, pilih ke menu old, dan kalian baru memahami bahwa video pertama mereka itu 9 tahun yang lalu, kan sudah nggak relevan lagi ya untuk dijadikan contoh.